Cara Sintayong bentuk skuad untuk Piala AFF U23. Gelaran Piala AFF U23 2023 yang akan berlangsung di Thailand mulai 17 Agustus hingga 26 Agustus 2023 akan bergulir bersamaan dengan penyelenggaraan kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Itu artinya pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U23 harus meninggalkan klub di tengah kompetisi. Hal inilah yang berpotensi memunculkan protes dari pihak klub. Apalagi kejuaraan ini tak tercantum dalam kalender FIFA. Dengan begitu, Timnas Indonesia U23 belum dipastikan menggelar training camp atau TC untuk persiapan menghadapi kejuaraan Piala AFF U23 ini. Oleh karena itulah jajaran pelatih yang dinakodai oleh Sintayong sampai saat ini masih belum bisa memastikan apakah pemusatan latihan akan digelar untuk mematangkan persiapan Garuda Muda di kejuaraan tersebut. Sementara itu, menurut asisten Sintayong, pemusatan latihan baru bisa digelar apabila pihak klub bersedia melepas pemainnya. Sejauh ini belum ada keputusan final soal rencana tersebut. Namun, Nova menjelaskan bahwa skuad Garuda Muda akan langsung menyiapkan jadwal pemusatan latihan apabila sudah mendapatkan lampu hijau dari klub soal pelepasan pemain. Namun, kalaupun misalnya mereka tak bisa dilepas klub untuk menggelar pemusatan latihan, kami akan segera mencari solusinya. Jelas Nova Arianto. Tanggung jawab Dirtek PSSI baru. Frank Wormuth akan dihadapkan dengan berbagai pekerjaan setelah menjadi konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk Piala Dunia U17 2023. Pertama, Frank Wormuth diminta merumuskan tahapan-tahapan buat membangun Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Kedua, Frank Wormuth akan melakukan analisis strength, weakness, opportunities, dan threats atau SWOT, yakni sesuai penjabaran di situs PSSI, yakni untuk membentuk tim kepelatihan dan staf Timnas Indonesia U17 yang solid jelang berlaga di Piala Dunia U17. Kemudian yang ketiga, Frank Wormuth juga akan mempersiapkan modul-modul kepelatihan. Keempat, memaparkan hingga implementasi program. Kelima, mengawasi dan mengevaluasi modul yang dijalankan tim kepelatihan Timnas Indonesia U17. Performa Ivar Jenner dan Marcelino tuai sorotan. Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner baru saja dipercaya pelatihnya saat FC Utrecht melawan Shakhtar Donetsk, yakni dalam pertandingan pramusim di Zeeland pada Sabtu malam. Turun dari bangku cadangan, Ivar Jenner mampu membayar kepercayaan pelatih dengan mencetak 1 assist. Jenner memberikan assist kepada Sien Kaliber saat mencetak gol pertama Utrecht di menit ke-79. Jenner melihat pergerakan Kaliber yang menyisir sisi kiri pertahanan Shakhtar dan langsung memberikan umpan cantik kepada Kaliber. Gol pun tercipta dan membuat FC Utrecht memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Aksi cemerlang pun juga ditunjukkan oleh Marcelino Ferdinand, di mana ia kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Mark Kurcin dengan tampil sebagai starter. Bahkan gelandang Timnas Indonesia tersebut sempat membuat lini pertahanan Winkelsport harus berjuang ekstra. Bahkan pada menit ke-8, Marcelino Ferdinand nyaris membobol gawang Winkelsport. Lalu pada menit ke-16 baru aksi gila dilakukan oleh Marcelino dengan menyodorkan umpan backheel saat melakukan permainan kombinasi 1-2 dengan Kapten Denze di sisi kiri pertahanan lawan. Berawal dari kombinasi tersebut, gol KMSK Denze pun tercipta, di mana kapten tim yang menerima umpan dari Marcel sempat kehilangan bola, tapi Marcelino datang untuk kembali merebut bola dari kaki pemain belakang Winkelsport. Setelah itu Marcelino kembali mengirimkan umpan terobosan kepada Steven Bergkamp. Steven Bergkamp pun dengan tenang mencoploskan bola ke gawang Winkelsport. Dengan ini KMSK Denze pun unggul sementara 1-0 hingga babak pertama usai.